Dukcapil dan Swarga Loka. Kembali lagi di Rabibindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Bersama aku Marsha dan aku Salsa. Beberapa menit ke depan kita akan menghadirkan informasi terbaru yang pastinya seru dan informatif untuk Sobat Dukcapil dan Swarga Loka. Nah, seperti biasa di Rabibindo kali ini kita bakal menghadirkan 3 berita yang lagi hangat seminggu ke belakang. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk sobat langsung aja kita bahas berita yang pertama. Oke, dari Detik News melansir bahwa Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik telah melakukan hubungan bilateral dengan Republik Kongo di COP30 Brasil. Hubungan ini membahas kolaborasi guna memulihkan lahan gambut, sebuah ekosistem yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang membusuk dalam kondisi tergenang air dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Lahan gambut adalah sebuah rawa yang luas di mana air menggenang dengan tanah yang lunak dan tumbuhan yang lebat, yang kelak diagungkan untuk menghasilkan karbon dengan kualitas yang tinggi. Menurut Hanif, Indonesia memiliki potensi gambut yang besar. Maka dari itu, Indonesia memanfaatkan sumber daya alam ini dan membuat kesepakatan dengan Menteri Lingkungan Hidup dari Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo, dan Peru. Diketahui Indonesia terus mendorong perdagangan karbon lewat program Seller Meet Buyer di COP30 dan Indonesia menjadi salah satu negara yang menawarkan karbon berintegritas yang tinggi. Sebanyak 132 negosiator dikerahkan agar membeli karbon Indonesia. Selain bisa membantu menurunkan emisi gas rumah kaca, perdagangan karbon ini diharapkan bisa meraup sebanyak 16 triliun dan juga membantu bumi kita menjadi lebih hijau. Wah, keren sekali. Semoga kerjasama ini terus berlanjut dan kolaborasi ini bukan sekadar menjaga lingkungan di Sobat Swarga Loka, namun juga tanggung jawab kita terhadap bumi yang kita bijaki ini. Setuju, semoga Indonesia kedepannya bisa punya kolaborasi yang berdampak baik ya. Iya kak, kolaborasi kayak gini tuh penting banget, bukan cuma buat lingkungan tapi juga buat masa depan umat manusia. Ngomong-ngomong soal masa depan nih Sobat Swarga Loka, ada kabar menarik juga dari dunia teknologi. Apa tuh kak? Katanya di tahun 2028 nanti generasi Alpha bakal lebih suka ngobrol sama AI ketimbang ngetik. Serius? Jadi kalau mau pakai AI kayak ChatGPT atau asisten digital, mereka lebih sering ngomong langsung pakai suara gitu? Bener banget, menurut studi dari London School of Economics and Jabra, Gen Alpha yang lahir antara tahun 2010 sampai 2025 ini udah terbiasa banget sama voice note dan asisten suara. Jadi buat mereka ngomong ke AI itu lebih terasa alami daripada ngetik. Wah, masuk akal sih. Anak-anak sekarang aja dari kecil tuh udah sering ngomong "Hey Google" atau gak "Hey Siri" gitu. Iya, menariknya lagi, menurut studi itu kepercayaan ke AI itu bisa meningkat sampai 33% kalau interaksinya lewat suara. Karena mereka merasa AI itu kayak kolaborator, bukan sekedar alat. Keren banget, tapi ya tetap aja komunikasi tulisan juga masih penting, terutama buat dokumen dan catatan kerja. Soalnya kalau semua sistem dalam bentuk voice note bisa repot juga nanti nyarinya. Nah itu dia, jadi intinya masa depan komunikasi manusia dan AI bakal makin nyatu. Bisa lewat suara, teks, atau mungkin di masa depan kita bisa berkomunikasi lewat pikiran ya. Wah, teknologi itu bisa keren banget, tapi tetap aja serem di sisi lain nih sobat. Iya, apalagi sekarang dunia digital tuh cepet banget berubah. Yang bahkan kadang kita sendiri gak sadar. Kayak misalnya data pribadi kita bisa aja tersebar cuma gara-gara klik link yang asal-asalan. Nah, makanya aku salut sekali sama langkah dari Dukcapil Kemendagri kali ini. Mereka sedang serius menjaga keamanan data penduduk Indonesia agar datanya tidak disalahgunakan. Bener sekali, Direktur Pihak Dukcapil Pak Muhammad Nuh Al-Azhar sedang memperkuat sistem keamanan pusat data nasional supaya 286 juta data penduduk bisa terlindungi dari ancaman cyber. Sistemnya juga tidak main-main, sudah memakai enkripsi end-to-end, deteksi anomali otomatis, sampai sistem pengawasan yang real time. Jadi kalau ada yang bobol langsung ketahuan. Wih, keren banget ya Sobat Swarga Loka. Apalagi di era sekarang, data itu udah kayak identitas kedua kita. Kalau sampai bocor, bisa bahaya banget. Bener, namun sebagai masyarakat yang melek digital, kita juga bisa mulai dari hal yang sederhana terlebih dahulu.
seperti tidak asal kasih NIK, foto KTP, atau data pribadi ke pihak yang tidak jelas. Setuju, kalau dipikir-pikir ya, berita kali ini tuh nunjukin kalau Indonesia lagi bergerak ke arah yang positif. Iya bener, dari upaya menjaga lahan gambut bareng negara lain dan juga perlindungan data pribadi, semuanya menunjukkan kalau kesadaran masyarakat dan pemerintah makin tinggi. Dan hal-hal itu tuh nggak bisa jalan sendiri ya, semuanya butuh partisipasi kita juga sebagai warga. Mulai dari peduli lingkungan, rajin membaca, sampai hati-hati dalam menjaga data diri kita. Setuju, karena masa depan yang lebih baik itu dibentuk dari langkah kecil yang kita ambil hari ini. Nah, itu dia 3 berita kita di Rabi Pindo kali ini Sobat Saragaloka. Semoga informasi yang kami berikan bisa menambah pengetahuan dan kesadaran kita bersama tentang perkembangan terkini di Indonesia. Biar teman-teman gak ketinggalan informasi, ikutin terus sosial media kita di bawah ini. Sekian Rabi Pindo kali ini, aku Marsha. Dan aku Salsa, Pamit undur diri, bye-bye!